Oke, pemerintahan baru ini punya satu program strategis yang jadi sorotan banget, namanya Food Estate. Dan ini bukan sekedar proyek biasa ya, tapi sebuah ambisi raksasa untuk mengubah total cara kita memproduksi pangan. Tujuannya, kedaulatan penuh. Tapi, seperti semua rencana besar, selalu ada dua sisi cerita. Nah, pertanyaannya jadi simpel, tapi dampaknya ini luar biasa besar. Apakah food estate ini benar-benar jawaban untuk kemandirian pangan kita? Atau jangan-jangan ini justru jadi bom waktu sosial dan lingkungan? Yuk kita coba bedah jawabannya bareng-bareng. Biar gampang, kita akan bedah ini jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari ambisi besarnya, lalu kita lihat janji-janji ekonominya, terus kita dalami juga risikonya, gimana ini diuji oleh nilai-nilai Pancasila, dan terakhir kita coba cari jalan tengahnya. Siap? Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa sih visi besar di balik program Food Estate ini? Jadi gini, intinya itu simple banget. Pemerintah pengen kita stop berhenti bergantung sama negara lain buat urusan makan. Tujuannya yaitu kita bisa produksi pangan kita sendiri dalam skala yang masif, gede banget. Demi apa? Demi kemandirian ekonomi. Cita-citanya jelas dan sangat-sangat ambisius. Oke, cukup soal visinya. Sekarang kita coba lihat dari sisi yang menggiurkan. Dari kacamata ekonomi, apa sih yang sebenarnya dijanjikan sama program ini? Soalnya para pendukungnya melihat ada potensi keuntungan yang luar biasa di sini. Logikanya tuh gini deh, kalau kita makin sedikit impor pangan, ya jelas neraca dagang kita jadi lebih sehat kan? Terus proyek raksasa kayak gini pasti butuh banyak banget orang buat kerja. Artinya apa? Lapangan kerja baru di desa-desa. Tapi nggak cuma itu. Coba bayangin, ada jalan baru yang dibangun, sistem irigasi baru, semua itu kan mancing ekonomi di sekitarnya buat ikut tumbuh. Nah, inilah yang sering disebut multiplier effect. Satu proyek tapi efeknya kemana-mana. Dan ya, pada akhirnya tujuan utamanya itu satu, stabilitas. Pangan yang aman, harganya terjangkau, itu bukan cuma soal ekonomi loh, itu fondasi stabilitas sebuah negara. Tapi pertanyaannya, apakah harga yang harus dibayar buat stabilitas ini sepadan? Oke, janji-janjinya tadi kedengeran manis banget ya. Tapi sekarang, ayo kita balik koinnya. Ada sisi lain yang jauh lebih rumit, penuh dengan risiko dan juga kritik yang tajam banget. Nah, disinilah konfliknya mulai kelihatan jelas. Visinya kan mulia banget, ketahanan pangan buat semua. Tapi kenyataan di lapangan bisa jadi beda cerita. Bisa jadi artinya konflik lahan sama masyarakat adat, bisa jadi deforestasi besar-besaran, dan jadi ancaman serius buat keanekaragaman hayati kita. Jadi ini risikonya beneran nggak main-main loh. Kita ngomongin soal potensi penggusuran, konflik sosial, kerusakan lingkungan yang bisa jadi permanen, dan rasa ketidakadilan yang mendalam banget kalau masyarakat lokal cuma jadi penonton di tanah mereka sendiri. Ini harga yang mahal banget dan harus benar-benar diperhitungkan. Oke, dari pro dan kontra tadi, sekarang coba kita tarik diskusinya ke level yang lebih filosofis, lebih fundamental. Kita coba lihat food estate ini dari kacamata filosofi ekonomi para pendiri bangsa kita. Nah, ini dia kerangka berpikirnya, sistem ekonomi Pancasila. Ini bukan sistem ekonomi yang cuma mikirin untung rugi ya, tapi ini soal kebersamaan, soal gotong royong, dan yang paling penting, soal keadilan sosial buat semua. Pertanyaannya, apakah food estate ini sejalan dengan prinsip-prinsip ini? Bung Hatta, salah satu founding fathers kita, sebenarnya udah ngasih cetak birunya. Beliau bilang, tulang punggung ekonomi kita itu harusnya koperasi. Koperasi itu kan wadah di mana orang-orang kecil bisa bersatu, bisa berdaya, bukan korporasi raksasa yang mendominasi. Konsep ini kemudian diperkuat lagi sama ekonom kita, Pak Mubyarto, dengan gagasannya tentang ekonomi kerakyatan. Pesannya itu jelas banget, pembangunan itu harusnya memberdayakan rakyat, bukan malah bikin mereka jadi penonton. Atau, lebih parah lagi, jadi korban yang makin tertinggal jauh di belakang. Nah, coba lihat ini deh. Disinilah masalahnya sering muncul. Idealnya kan, peran negara, pasar, sama masyarakat itu seimbang. Tapi dalam prakteknya, di proyek food estate ini, seringkali suara investor, suara pasar yang paling kencang didengar. Hasilnya apa? Masyarakat yang seharusnya jadi pemain utama, malah berisiko cuma jadi objek pembangunan di tanah kelahirannya sendiri. Jadi pertanyaannya jadi belak-belakan banget ya, siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah di sini? Kalau proyek ini nggak dikelola dengan hati-hati, dengan prinsip keadilan, ya pemenangnya bisa jadi pemerintah yang dapat stabilitas pangan dan investor besar yang dapat untung. Terus yang kalah siapa? Bisa jadi masyarakat adat, petani-petani kecil, dan ya lingkungan kita. Oke, setelah lihat gambaran yang kompleks banget ini, ada janji manis, tapi ada juga resiko besar. Terus gimana dong? Apa jalan keluarnya?
Mungkinkah kita mencapai tujuannya tanpa harus menanggung semua konsekuensi buruknya? Ini menurut saya kesimpulan kuncinya. Program food estate ini sebenarnya nggak baik atau buruk secara inheren, masalahnya bukan di konsep lumbung pangannya, tapi sepenuhnya bergantung pada bagaimana cara kita melaksanakannya di lapangan. Kuncinya ada di implementasi. Terus, gimana caranya biar sejalan sama nilai-nilai Pancasila? Ada beberapa langkah penting. Pertama, dan ini yang paling krusial, libatkan masyarakat lokal. Jadikan mereka mitra aktif, bukan sekedar objek pasif. Kedua, perkuat koperasi, seperti amanat Bung Hatta dulu. Ketiga, tentu saja, prinsip keberlanjutan. Jaga lingkungan kita demi masa depan. Dan yang terakhir, pastikan pembangunan ini bisa dirasakan oleh semua, bukan cuma dinikmati sama korporasi-korporasi besar. Pada akhirnya, program food estate ini jadi semacam cermin buat kita semua, buat bangsa ini. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Apakah kita mampu mengejar ambisi ekonomi yang begitu besar tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kita soal keadilan sosial dan gotong royong? Jawaban atas pertanyaan ini bukan cuma menentukan nasib food estate, tapi juga arah masa depan Indonesia.